Ketika senjata modern tak lagi bisa melindungi, dan teknologi militer tercanggih lumpuh seketika, sebuah kejadian tak masuk akal terjadi. Di padang gersang yang penuh ledakan, tentara-tentara Israel berlari ketakutan. Bukan karena roket, tapi karena benda kecil yang tak terlihat radar, pusaka milik seorang dukun dari Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah. Sebelum kita mulai kisah penuh makna dan misteri ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif, menyayat hati, dan menggugah jiwa lainnya. Gurun Gaza malam itu terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Tak ada ledakan, tak ada suara drone di langit seperti malam-malam sebelumnya. Namun kesunyian itu justru mengusik. Sebuah pos penjagaan militer, Israel yang berada di pinggir wilayah Khan Yunis mulai diliputi keganjilan. Lampu sorot yang biasanya terang, mendadak redup sendiri, berkedip-kedip tanpa sebab. Para prajurit yang berjaga mulai merasa gelisah, walaupun tidak ada tanda bahaya. Beberapa di antara mereka melirik jam tangan digital yang terus menunjukkan waktu dengan lambat, seolah waktu enggan bergerak maju. Suasana makin mencekam ketika salah satu prajurit, Yitzhak, tiba-tiba menjatuhkan senjatanya dan memegangi dadanya. "Ah, ada yang menusukku!" Sesuatu menusuk dadaku. Teriaknya panik, matanya melotot, napasnya memburu, tubuhnya gemetar hebat. Rekan-rekannya langsung mengepungnya, tapi tak ada luka, tak ada peluru, tak ada darah. Mereka kebingungan. Wajah Yitzhak berubah pucat, seperti melihat sesuatu yang tak mereka lihat. "Kau kenapa?" teriak komandannya. Tapi Yitzhak hanya bisa menunjuk ke arah gelap padang pasir di kejauhan. "Dia di sana. Dia melihatku," bisiknya sebelum jatuh pingsan. Komandan langsung menginstruksikan agar dia dibawa ke tenda medis. Namun suasana mulai tidak bisa dikendalikan. Beberapa prajurit mengaku mendengar suara gamelan halus yang datang entah dari mana. Sebagian lain merasa kulit mereka seperti ditusuk-tusuk jarum halus. Pos militer itu berubah menjadi tempat yang tak lagi bisa dijelaskan logika. Sementara itu, jauh dari medan perang itu, ribuan kilometer dari Gaza, di sebuah desa kecil di pedalaman Kalimantan yang bahkan tidak muncul di peta Google, duduklah seorang lelaki tua di beranda rumah panggungnya. Namanya Mbah Samin. Rambutnya putih, wajahnya penuh keriput, tapi matanya tajam menembus malam. Di depannya, sebuah pusaka dengan ukiran naga tidur di atas kain kafan putih. Di sekelilingnya, asap dupa menari-nari pelan. Ia sedang dalam keadaan semedi, duduk bersila dengan mata tertutup. Tangannya memegang pusaka tersebut dengan khusyuk. Di telinganya hanya terdengar suara alam, suara jangkrik, desir angin, dan bisikan ruh-ruh langit. "Ya Allah, bimbingkanlah niat ini," bisiknya pelan. Mbah Samin bukan siapa-siapa. Ia bukan orang berkuasa. Ia bukan ulama besar. Tapi doa-doanya selama ini dikenal manjur. Ia hanya ingin melindungi orang-orang yang tak bisa membela diri, terutama mereka yang jauh dari tanah air, yang bahkan tak mengenal siapa dia. Tapi hati dan doa tak mengenal jarak. Pusaka yang ia genggam bukan sembarang pusaka. Itu warisan turun-temurun dari leluhur zaman kerajaan masa lampau. Pusaka itu tidak hanya ditempa dengan logam, tapi dibentuk dengan puasa, zikir, dan air mata para leluhur yang dahulu memperjuangkan tanah dan kebenaran. Mbah Samin tahu, ia tak bisa pergi ke Gaza. Ia bahkan tak tahu letaknya secara pasti di peta. Tapi ia tahu rasa sakit itu. Ia tahu bagaimana rasanya kehilangan anak akibat perang. Ia tahu doa seorang ibu yang kehilangan anaknya bisa menembus langit, dan langit akan menjawab. Dan malam itu, jawaban itu tiba. Pusaka di tangannya bergetar pelan. Mbah Samin membuka matanya, menatap langit lalu berkata pelan, "Aku kirimkan penjaga langit untuk mereka yang tertindas." Di langit Gaza, angin mulai berubah. Suhu yang tadinya panas berubah menjadi dingin menusuk. Para penjaga pos militer merapatkan jaket mereka. "Kenapa tiba-tiba dingin?" tanya seorang tentara. Yang lain mengangkat bahu. Anjing penjaga yang biasanya tenang, kini menggonggong liar ke arah gelap. Burung-burung kecil yang bersembunyi di atap pos terbang tak menentu. Salah satu dari mereka, Ezra, merasakan sesuatu yang tak beres. Ia memegang senjatanya lebih erat, matanya mengawasi sekitar, namun yang ia lihat hanyalah bayangan. Tiba-tiba, senjatanya terlepas dari tangan. Ia menjerit, "Tolong, tanganku terbakar!" Padahal tidak ada api. Ia menggigil, tubuhnya gemetar. Lalu ia menjerit lebih keras, "Ada yang menusukku. Ini bukan senjata Hamas. Ini sihir." Komandan mereka, Letnan Elan, mendekat dan menampar pipi Ezra keras. "Kau prajurit, jangan bicara omong kosong," bentaknya, tapi tangannya sendiri mulai merinding. Ia merasa seolah diperhatikan dari arah tak terlihat. Rasa itu begitu kuat, menusuk sampai ke tulang. Saat Ezra terjatuh, wajahnya penuh ketakutan. Matanya melihat ke arah langit. "Dia datang!" bisiknya pelan. Teman-temannya memanggil nama Tuhan mereka,
sambil berlari mencari tempat perlindungan. Tapi tak ada peluru, tak ada ledakan. Hanya bayangan, hanya angin, hanya rasa takut yang muncul dari dalam. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ketakutan itu menular. Dan ketakutan seperti itu hanya bisa muncul jika yang datang bukan dari dunia ini. Di sebuah sudut kota Gaza yang remuk redam oleh ledakan dan reruntuhan, seorang ibu muda sedang menggali puing-puing bangunan dengan tangan kosong. Matanya sembab. Di pangkuannya, terbujur jasad kecil anak lelakinya yang baru berumur 8 tahun. Ia tak menangis dengan suara, tapi air matanya menetes satu persatu, membasahi wajah sang anak. Ia menatap langit dengan penuh kepasrahan. Ya Allah, kirimkan pertolonganmu. Walau dari tempat yang jauh, lirihnya, tak ada yang menjawab secara langsung. Tapi alam berubah. Udara di sekitarnya menjadi hangat. Ia menatap langit dan di sana, seolah ada cahaya samar yang menari pelan di antara bintang. Cahaya itu meluncur cepat ke arah barat. Ia tak tahu dari mana datangnya, tapi hatinya merasa tenang. Ia memeluk anaknya erat, lalu menutup matanya. Terima kasih Tuhan. Aku tahu engkau mendengar, bisiknya. Di saat yang sama, Mbah Samin membuka mata dari semedinya. Ibu itu, aku melihatnya, ucapnya. Tangan tuanya menggenggam pusaka yang kini berpendar lembut. Ia mendekatkannya ke mulutnya, lalu meniup pelan sambil membaca doa-doa kuno. Udara di sekelilingnya ikut bergetar. Binatang malam berhenti bersuara. Alam seolah menunduk hormat. Lalu dengan pelan Mbah Samin mengucap, untukmu yang terluka, dari kami yang tak dikenal. Dan pusaka itu menghilang dalam sekejap, meninggalkan bekas cahaya samar. Ia tidak lenyap. Ia hanya berjalan ke medan yang lebih besar untuk bertempur dalam diam. Beberapa jam setelah kejadian aneh pertama terjadi di pos penjagaan militer, Israel dekat Khan Yunis, berita mengejutkan mulai masuk ke markas pusat. Rekaman dari kamera pengintai memperlihatkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh teknologi militer manapun. Dalam video itu, terlihat sekelompok tentara berlarian tanpa sebab yang jelas. Mereka bukan berlari karena serangan musuh. Tak ada peluru, tak ada dentuman bom, bahkan tidak ada tanda bahaya yang terdeteksi oleh sistem radar. Namun, reaksi para prajurit seperti mereka sedang diserang oleh sesuatu yang sangat nyata, sangat menyakitkan tapi tak terlihat. Satu persatu dari mereka menjatuhkan senjata, berguling di tanah sambil memegangi tubuh masing-masing, berteriak ketakutan. Yang lebih mengerikan, ketika mereka diperiksa, tubuh mereka tak mengalami luka fisik sama sekali, tapi banyak dari mereka kehilangan kesadaran, seolah jiwa mereka tercerabut. Salah satu prajurit bernama Afi ditemukan duduk kaku di sudut pos. Matanya terbuka lebar menatap langit-langit tenda. Bibirnya bergerak-gerak seolah menggumamkan sesuatu, namun suaranya terlalu lirih. Ketika para medis mencoba mendekat, mereka mendapati Afi mengulang satu kata dalam bahasa Ibrani yang tak biasa ia ucapkan sebelumnya. Tebasan cahaya, tebasan cahaya. Di bajunya, tepat di dada sebelah kanan, terlihat bekas simbol kecil seperti ukiran halus, menyerupai bentuk pusaka dengan mata berkilau perak. Tidak terbakar, tidak tertoreh, tapi melekat seperti ukiran spiritual. Seorang petugas mencoba membersihkannya dengan kain, tapi bekas itu tetap menempel, bahkan mengeluarkan aroma seperti dupa dan tanah basah. Kejadian aneh itu langsung membuat geger seluruh markas. Komandan lapangan mengirim laporan lengkap ke markas pusat militer di Yerusalem. Salah satu jenderal tinggi, Yaakov Ben David, membaca laporan dengan ekspresi heran. Ia tidak asing dengan kejadian supranatural, karena sebelumnya pernah menangani insiden-insiden mistis di wilayah perbatasan, namun ini berbeda. Ini bukan kejadian biasa. Ini menyangkut banyak orang. Dalam laporannya tertulis, kekuatan tak dikenal. Tidak berasal dari musuh lokal. Tidak terdeteksi radar. Efek langsung terhadap mental dan spiritual prajurit. Jenderal Yaakov mencoba mengabaikannya dengan alasan tekanan psikologis perang. Namun saat ia memutar ulang video kejadian, bulu kuduknya berdiri. Dalam satu cuplikan video, tampak seorang prajurit menatap ke arah kamera sambil menangis. Tiba-tiba di belakangnya muncul bayangan samar. Seperti sosok lelaki berjubah panjang, berdiri diam, membawa sesuatu seperti pedang kecil yang menyala dari dalam. Bayangan itu hanya muncul selama 2 detik, lalu lenyap. Para analis mencoba membantahnya dengan mengatakan itu efek gangguan optik, tapi bagi beberapa orang yang peka, itu bukan sembarangan. Sosok itu membawa wibawa, membawa ketakutan yang menusuk, dan semakin banyak laporan serupa datang dari pos-pos lain. Tentara mengalami mimpi yang sama, melihat seorang lelaki tua dengan sorban putih dan mata tajam, berdiri diam dan bertanya, "Kenapa kalian masih di sini?" Sementara itu, di sisi yang berbeda dari dunia, di tempat yang jauh dari medan perang dan politik, suasana berubah drastis di Gaza. Untuk pertama kalinya, setelah berminggu-minggu, malam itu terasa lebih tenang. Suara roket tak terdengar, tidak ada bunyi siren, dan langit terlihat lebih terang dari biasanya.
Di sebuah kamp pengungsian, seorang anak laki-laki bernama Hasan yang masih berusia 7 tahun, tiba-tiba bangun dari tidurnya. Ina tersenyum dan berkata kepada ibunya, "Ibu, aku lihat cahaya hijau, seperti pedang yang menari." Sang ibu mengernyitkan dahi. "Kau mimpi?" Hasan menggeleng. "Tidak. Dia bilang padaku bahwa kami akan dilindungi malam ini." Ibunya, Fatimah, memeluk anaknya dan menangis pelan. Air matanya bukan karena takut, tapi karena haru. Ia merasa seolah ada sesuatu yang menjaga mereka dari kejauhan. Di dalam dirinya, ia merasa doa-doa yang selama ini terucap dalam Isa telah menjelma, menjadi kekuatan yang nyata, walau ia tak melihatnya. "Mungkin itu malaikat, nak. Mungkin Allah kirimkan penjaga," katanya sambil mencium kening Hasan. Di langit, bintang-bintang tampak lebih hidup, seolah sedang mengawasi dengan diam. Fatimah tak tahu bahwa apa yang anaknya lihat bukan hanya mimpi, melainkan bagian dari jawaban Allah atas doa ribuan jiwa yang memohon keselamatan setiap malam. Di sisi dunia lain, pusaka yang dikirim oleh Mbah Samin sudah mulai menampakkan dirinya di dalam mimpi dan bisikan. Ia tidak muncul dalam wujud fisik di hadapan semua orang, tapi hadir sebagai kekuatan gaib yang menyentuh kesadaran terdalam. Beberapa tentara Israel mulai mengaku bermimpi buruk yang sama. Dalam mimpi itu, mereka dikejar bayangan hitam, lalu dihentikan oleh sosok lelaki tua, dengan tatapan tajam dan tangan, yang memegang benda kecil berkilau. Sosok itu tidak berkata apa-apa, hanya menatap mereka dalam diam. Dan entah kenapa, rasa bersalah itu muncul begitu kuat. Seorang tentara bahkan menyerahkan senjatanya, dan memilih duduk sendirian di sudut tenda, sambil memeluk lutut. "Aku ingin pulang," katanya lirih. "Aku tak tahu kenapa, tapi aku merasa aku sedang dilihat dari dalam." Di malam yang sama, seorang santri muda di Kalimantan datang ke rumah Mbah Samin. Ia membawa segelas air hangat dan duduk bersila di dekat sang dukun. "Mbak, benar pusaka itu bisa jalan sendiri?" tanyanya penasaran. Mbah Samin tidak langsung menjawab. Ia menatap langit yang kini cerah penuh bintang. Lama ia diam, lalu berkata pelan, "Pusaka itu tidak berjalan sendiri. Yang berjalan adalah niat. Kalau niatnya tulus dan disertai doa yang dalam, maka Allah yang akan bawa langkah itu ke tempat yang membutuhkan." Suaranya berat namun lembut. Santri itu mengangguk, walau belum sepenuhnya paham. Mbah Samin menambahkan, "Kita ini hanya perantara. Kita tak perlu dikenal, yang penting maksud kita sampai." Udara malam di desa itu terasa lebih hangat, meski embun sudah mulai turun. Di kejauhan, suara kodok sawah bersahutan dengan suara jangkrik. Tapi di dalam hati Mbah Samin, semua itu adalah nyanyian alam yang mengantar kekuatan untuk menjaga bumi yang sedang berdarah. Ia tahu bahwa Gaza bukan satu-satunya tempat yang menderita. Tapi untuk malam ini, setidaknya, mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri. Hari-hari berikutnya, kejadian aneh makin sering terjadi di beberapa pos militer Israel. Tapi semuanya memiliki satu benang merah. Rasa takut tanpa penyebab fisik. Mereka merasakan kehadiran tapi tak bisa menunjuk wujudnya. Mereka merinding di siang hari. Beberapa bahkan meminta dipindahkan dari garis depan. Salah satu tentara wanita mengaku melihat mimpi yang berulang, di mana ia berdiri di antara reruntuhan, lalu didatangi seorang ibu Palestina yang menggendong anaknya yang telah meninggal. Sang ibu hanya menatapnya, lalu berkata, "Kenapa kau bunuh dia?" Lalu muncul sosok lelaki tua yang membawa pusaka dan berkata, "Sudah cukup." Setelah mimpi itu, ia tidak bisa tidur selama 3 malam. Laporan demi laporan menumpuk. Atasan mereka mulai kebingungan. Tidak mungkin semua ini hanya halusinasi. Bahkan ada laporan dari seorang kapten yang menulis, "Kami tidak sedang diserang oleh pasukan. Kami sedang diserang oleh hati nurani kami sendiri. Dan seseorang atau sesuatu sedang membangunkannya." Di tengah markas pusat pertahanan Israel yang terletak di Yerusalem, suasana mulai memanas. Bukan karena serangan eksternal, melainkan karena kekacauan internal. Sebuah ruangan gelap yang biasa digunakan untuk intelijen kini dipenuhi laporan-laporan. Ganjil dari garis depan. Puluhan folder virtual dan catatan tertulis menumpuk di meja David Eliazar, salah satu kepala analisis intelijen psikologis militer Israel. Pria berusia 52 tahun itu dikenal dingin, rasional, dan skeptis terhadap hal-hal di luar logika. Tapi pagi itu, wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Ia memutar ulang satu rekaman CCTV dari pos militer yang terkena gangguan malam sebelumnya. Di layar, terlihat jelas seorang tentara berjalan sendiri di area terbuka, tiba-tiba menjerit dan menjatuhkan senjatanya. Tak ada peluru, tak ada bayangan musuh, hanya satu hal, tubuhnya gemetar, lalu jatuh terduduk. Seperti orang yang melihat sesuatu yang membuat jiwanya runtuh. David mengulang-ulang video itu, kali ini dalam slow motion, dan untuk sesaat, sangat singkat, ia melihat kilatan seperti pedang melayang. Tidak besar, tapi berpendar kehijauan,
memotong udara dalam satu gerakan tajam yang halus. Benda itu tak menyentuh tubuh sang prajurit, tapi reaksinya seperti ditusuk benda nyata. "Apa ini?" gumam David. Ia menekan jeda, memperbesar bagian layar, dan untuk sesaat seolah ada sosok berjubah putih berdiri di kejauhan. Bayangan samar, tak jelas tapi ada. Ia mulai mencari lebih jauh. David membuka akses ke arsip-arsip rahasia yang selama ini hanya menjadi catatan pinggiran, kejadian-kejadian mistis yang dilaporkan oleh tentara selama operasi di wilayah-wilayah bersejarah. Salah satu dokumen membuatnya terdiam. Artikel lawas dari tahun 1993 berbahasa Inggris membahas tentang seorang dukun dari Indonesia yang diyakini berhasil menghentikan penjajahan di kampungnya hanya dengan sebuah pusaka. Foto yang terlampir dalam artikel membuat bulu kuduk David berdiri. Pria tua dengan sorban putih dan mata yang tajam. Wajahnya mirip dengan sosok dalam mimpi beberapa tentara. "Samin," gumamnya membaca nama di caption. "Siapa kau sebenarnya?" Sambil menatap wajah tua dalam foto itu, David mencoba mencari penjelasan logis. Tapi sesuatu dalam dirinya mulai meragukan segala teori yang ia pelajari selama puluhan tahun. Ia tak pernah percaya pada metafisika, apalagi senjata spiritual. Tapi bukti demi bukti tidak bisa diabaikan. Apakah kita sedang berperang? Bukan hanya dengan manusia, tapi dengan hati yang telah dibangunkan? Pikirnya. Ia menutup layar laptopnya dan menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam karirnya, David merasa kecil. Bukan karena senjata musuh, tapi karena sesuatu yang tak bisa ia sentuh, tak bisa ia tembak, tak bisa ia bujuk, hanya bisa ia rasakan, dan itu lebih menakutkan dari apapun. Malam harinya, David tertidur di ruang kerjanya, dan di tengah tidurnya ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berjalan di padang pasir yang sangat luas dan sunyi. Tak ada suara, hanya angin dingin yang menusuk kulitnya. Ia terus berjalan, tak tahu kemana arahnya. Lalu dari kejauhan muncul seorang lelaki tua berjubah putih. Wajahnya tenang tapi dalam. Tatapannya seperti menembus dada. Etulakni itu berhenti di depannya, lalu bertanya, "Mengapa kamu masih melanjutkan perang ini?" David ingin menjawab, tapi suaranya hilang. Sang lelaki melanjutkan, "Karena perintah." David mengangguk perlahan. "Lalu siapa yang memberi perintah kepada hatimu?" Suara itu menggema dalam batinnya. Ia terdiam, lalu terbangun dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Besok paginya David tidak pergi ke kantor. Ia mengajukan pengunduran diri secara mendadak. Dalam suratnya hanya tertulis satu kalimat, "Perang ini bukan untuk kebenaran." Banyak orang bingung, tapi tak ada yang berani bertanya langsung. David menghilang dari kehidupan publik setelahnya. Ia memilih tinggal di pegunungan Golan, hidup menyendiri. Beberapa tahun kemudian, seorang wartawan mencoba mewawancarainya. Tapi ia hanya mengatakan, "Saya bertemu seseorang dalam mimpi, dan saya tak bisa lagi mengabaikan hati saya." Cerita itu tersebar di kalangan terbatas, menjadi bisikan di lorong-lorong markas militer. Sementara itu, Mbah Samin duduk kembali di serambi rumah kayunya, menatap langit senja yang mulai berubah menjadi malam. Di sekelilingnya, anak-anak desa mulai berdatangan, duduk melingkar dengan rasa ingin tahu yang besar. "Mbah, pedang pusakanya kemana? Katanya bisa terbang sendiri?" tanya seorang bocah dengan mata berbinar. Mbah Samin tersenyum, lalu berkata pelan, "Pusaka itu tidak terbang." Ia berjalan mengikuti suara hati. Anak-anak itu saling pandang. "Tapi katanya bisa membuat tentara takut?" Mbah Samin tertawa kecil. Yang membuat takut bukan pusakanya, tapi bayangan dari dosa mereka sendiri. Suara jangkrik malam mulai terdengar bersahutan. Angin desa membawa bau tanah basah dan bunga melati dari kebun belakang. Seorang pemuda yang juga ikut mendengarkan bertanya, "Mbah, bagaimana bisa doa sampai ke sana?" "Ke Gaza? Jauh sekali." Mbah Samin menatapnya dalam, lalu menjawab, "Doa tidak butuh jalan. Ia menembus langit. Kalau doa itu tulus, Allah sendiri yang akan membawanya kemanapun ia perlu." Semua diam. Hanya suara malam yang menyelimuti mereka. Dan di antara kesunyian itu, ada ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Mereka merasa, meski tidak punya kekuatan besar, ada sesuatu dalam diri mereka yang bisa melindungi dunia, meski hanya lewat doa dan niat yang bersih. Hari-hari selanjutnya, kabar tentang penampakan gaib di pos militer terus menyebar. Tapi semua diberangus dari media publik. Tentara yang mengundurkan diri tak diberi izin berbicara keluar. Tapi dari mulut ke mulut, cerita itu tetap hidup. Salah satu prajurit yang sudah dipulangkan ke rumahnya di Haifa mengatakan pada istrinya, "Aku tak pernah takut pada peluru. Tapi malam itu, aku merasa seluruh dosa-dosaku berdiri di depanku dalam wujud. Seorang lelaki tua yang tak berkata apapun, hanya menatapku, dan aku merasa ingin lari dari diriku sendiri." Istrinya tak tahu harus berkata apa. Ia hanya memeluk suaminya dan berkata, "Kalau kau masih punya hati seperti itu, berarti belum terlambat." Dan di Gaza, langit malam mulai tenang. Warga mulai keluar dari tempat persembunyian mereka. Anak-anak mulai bermain di antara puing-puing.
Seorang bocah menulis di dinding yang runtuh dengan kapur. Kami tidak sendiri. Tak ada yang mengajari kata-kata itu padanya, tapi ia menulis dengan penuh keyakinan. Seolah ia tahu bahwa di tempat yang jauh seseorang mendoakannya, seseorang yang tak ia kenal, tapi ia merasa dilindungi. Ia merasa dicintai. Pagi itu di Gaza, langit yang biasanya kelabu karena debu dan asap ledakan mendadak terlihat biru jernih. Matahari memancarkan sinarnya pelan, hangat namun tidak menyengat. Seolah-olah alam memberikan kesempatan untuk bernapas sejenak. Di sebuah reruntuhan yang dulunya merupakan rumah berlantai 2, keluarga Abu Zain mulai beraktivitas kembali. Seorang pemuda bernama Khalid, bersama ayah dan pamannya membersihkan puing-puing dengan tangan mereka sendiri. Bukan karena bantuan sudah datang, tapi karena harapan mulai tumbuh. Harapan yang entah dari mana datangnya, tapi mereka semua bisa merasakannya. Udara tak lagi dipenuhi aroma mesiu. Dan yang lebih aneh lagi, tak ada pesawat tempur di langit pagi itu. Khalid berhenti sejenak dan menatap langit menyipitkan mata. Aneh, seharusnya jam segini sudah ada drone lewat, gumamnya. Pamannya tertawa kecil. Mungkin mereka lagi libur, candanya, meski wajahnya menyiratkan ketakjuban. Di sisi lain reruntuhan, Ibu Khalid sedang menyusun pakaian yang masih bisa diselamatkan. Ia menyanyikan nyanyian lama yang dulu hanya dinyanyikan saat anak-anaknya masih kecil. Tak jauh dari situ, adik perempuan Khalid berlari-lari, kecil sambil membawa kantong tepung yang baru dibagikan. Umi, aku mimpi semalam, katanya sambil tersenyum. Sang ibu menatap lembut. Apa mimpimu, sayang? Gadis kecil itu menjawab, ada seorang lelaki tua. Dia berdiri di antara pohon-pohon membawa pedang bercahaya. Dia bilang, kalian tidak sendiri. Sang ibu terdiam. Seketika bulu kuduknya berdiri. Bukan karena takut, tapi karena merasa doanya telah sampai. Ia tidak pernah menceritakan tentang pusaka atau lelaki tua itu kepada anak-anaknya. Ia sendiri pun tak yakin itu nyata. Tapi rasa di dadanya mengatakan, ini bukan mimpi biasa. Ini adalah pertanda bahwa Allah masih mendengarkan, bahwa langit masih terbuka untuk mereka yang dizalimi. Ia mengusap kepala anaknya dan berbisik, Alhamdulillah, terima kasih ya Rabb. Suara itu mungkin pelan, tapi langit pasti mencatatnya dengan jelas. Di Indonesia, tepatnya di desa tempat Mbah Samin tinggal, kabar tentang dirinya mulai menyebar. Awalnya hanya dari mulut ke mulut, lalu menyebar ke media lokal. Sebuah televisi menyiarkan tayangan dokumenter tentang dukun tua yang konon katanya membantu Palestina dari jauh. Sebagian masyarakat menanggapinya dengan takjub, sebagian lain menertawakannya. Di warung-warung, obrolan hangat mengalir. Ah, masa iya pusaka bisa sampai ke luar negeri? Kata seorang bapak sambil mengisap rokok kretek. Yang lain membalas, kalau Allah mau, semua bisa. Doa ibu aja bisa menyejukkan dunia, apalagi doa orang yang hidupnya sudah penuh laku batin seperti Mbah Samin. Di sisi lain, anak-anak desa yang sering berkumpul di rumah, Mbah Samin justru semakin yakin bahwa apa yang terjadi bukan dongeng. Mbah nggak pernah kemana-mana, tapi bisa bantu orang di negeri jauh, kata salah satu dari mereka bangga. Mereka tidak melihat Mbah Samin sebagai dukun, tapi sebagai penjaga sunyi. Seorang yang menyatu dengan doa dan semesta. Mbah Samin sendiri hanya tersenyum melihat keramaian itu. Ia tidak mencari panggung, ia tidak ingin dihormati. Ia hanya ingin dunia tahu bahwa jika manusia lupa pada kemanusiaan, maka doa-doa dari tanah yang tak dikenal akan bangkit dan menjadi pelindung dari arah yang tak disangka. Di sebuah ruangan sederhana, pusaka itu kini tersimpan kembali di atas kain putih. Ia tidak bersinar lagi. Ia tidak bergetar. Tapi jika seseorang mendekat dan diam dalam hening, seolah terdengar bisikan yang sangat halus. Aku tidak tidur. Aku menunggu. Pusaka itu bukan benda sihir. Ia adalah simbol niat. Ia adalah bentuk kasih yang dibentuk oleh zaman, oleh darah para leluhur yang dahulu mengusir penjajahan dengan keberanian, bukan kebencian. Ia adalah doa yang mengeras yang menjadi bilah tak terlihat, memotong angkara dalam diam. Ia tidak melukai tubuh. Ia melukai ego dan kesombongan, dan luka seperti itu jauh lebih dalam. Pusaka itu bekerja tanpa menyentuh. Ia menembus lapisan yang tidak bisa dijaga oleh peluru atau perisai besi, hati nurani. Dan ketika hati sudah tak bisa diam, tak ada kekuatan militer yang bisa meredamnya. Itu sebabnya perang mulai kehilangan semangatnya. Bukan karena mereka dikalahkan secara fisik, tapi karena mereka mulai merasa bahwa mereka salah. Dan dalam perang, perasaan salah bisa membunuh lebih cepat daripada peluru. Kembali ke desa kecil di Kalimantan, Mbah Samin duduk tenang di depan mushola tua. Ia dikelilingi beberapa anak muda yang duduk bersila, mendengarkan petuahnya. Kita tidak harus pergi ke medan perang untuk berjuang, katanya. Kadang, cukup dengan menjaga hati kita dari membenci, karena kebencian itu bisa menjadi peluru yang memantul ke dalam jiwa. Seorang dari mereka bertanya, Mbah, apakah Gaza sudah menang? Mbah Samin menatap jauh ke arah pepohonan. Belum, tapi mereka sudah tidak sendirian. Dan itu
Sudah cukup untuk bertahan.